mengungsi di mana sih? Mengungsinya? Ini mengungsi. Air sudah mencapai 2 meter. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Diandra Mukni. Mention di situ dulu Pak. Sampai buang dulu. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Mandailing, Natal, Sumatera Utara, menyebabkan banjir bandang di sekitar lingkungan Pondok Pesantren Mustafawiyah, Purba Baru. Inilah video detik-detik bencana banjir bandang terjadi di aliran Aek Singolot, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Aliran sungai Aek Singolot meluap dahsyat akibat hujan yang terus mengguyur wilayah ini. Aliran sungai melintasi Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru hingga membuat para santri panik. Datangnya banjir bandang berlangsung cepat saat sebagian besar santri sedang beraktivitas mandi di sungai. Namun beruntung mereka telah mendapat informasi dari hulu sungai akan datangnya banjir hingga para santri sempat lari menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam musibah, hanya saja sejumlah pondok santri mengalami kerusakan. Dan untuk mengetahui situasi terkini banjir yang menerjang wilayah Sumatera Utara, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Bobi Pakpahan di Kecamatan Deli Tua, Deli Serdang. Selamat malam Bobi, bagaimana situasi terkini di Sumatera Utara? Ya pemirsa, hingga malam hari ini kondisi banjir masih terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Saya sekarang berada tepat di Simpang Simalingkar Medan, di mana menuju jalur utama perumahan ini mengalami kebanjiran akibat meluapnya salah satu sungai. Sehingga masyarakat tidak bisa melintas, seperti yang Anda lihat di belakang saya saat ini. Warga sedang berkumpul tepat di tengah jalan karena memang sama sekali jalan ini tidak bisa dilintasi dan banjir juga masih menggenangi jalan raya. Dan sejumlah relawan juga sudah ada di tempat ini membantu warga untuk melintasi banjir. Beginilah tampilan banjir yang bisa kami perlihatkan karena sudah malam, karena kondisi juga masih turun hujan. Jadi suasana juga mati lampu membuat masyarakat juga semakin khawatir. Baik, Bobi, sementara itu berapa wilayah terdampak di sana? Untuk Kota Medan sendiri, wilayah yang terdampak banjir ada sekitar 7 kecamatan.
Dan ketujuh kecamatan ini merupakan berdekatan langsung dengan aliran Sungai Deli. Perlu diberitahukan, aliran Sungai Deli merupakan aliran sungai terbesar di Sumatera Utara yang melintasi Kota Medan, hingga meluapnya aliran sungai ini membuat sejumlah daerah mengalami kebanjiran, bahkan merendam ribuan rumah warga. Baik, banjir merendam ribuan rumah warga. Sementara itu warga saat ini mengungsi di mana, Bobi? Kalau untuk Kota Medan, ada beberapa titik tempat warga melakukan pengungsian yang sudah disediakan pihak kecamatan. Namun tepat di saya berdiri sekarang, Simpang Simalingkar, belum ada tampak posko yang didirikan oleh pemerintah tempat. Namun beberapa relawan yang merupakan masyarakat sendiri yang turun membantu warga untuk melintasi banjir melewati jembatan yang meluap. Demikian. Baik, terima kasih Bobi Pakpahan melaporkan langsung dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, 2 warga tertimbun longsor, 3 bangunan warga rusak parah Jalan SM Raja Kecamatan Sibolga, Kota Tapanuli Tengah. Hujan deras yang mengguyur wilayah Tapanuli Tengah sejak Rabu malam menyebabkan terjadinya longsor di salah satu permukiman warga. Akibat peristiwa tersebut, 2 orang warga dilaporkan tertimbun material longsor, sedangkan 3 bangunan rumah warga mengalami kerusakan parah. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan Tim SAR langsung turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi korban serta penanganan darurat. Warga sekitar diimbau untuk tetap waspada mengingat curah hujan masih tinggi. Untuk membahas lebih dalam penanganan banjir yang menerjang wilayah Sumatera Utara, kami telah terhubung dengan Bapak Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah. Selamat malam Pak Masinton, bagaimana situasi terkini di sana perkembangannya Pak? Selamat malam Diandra, hari ini saya masih tadi habis rapat koordinasi bersama Kepala BNPB Bapak Letnan Jenderal Suharyanto di Aula Kantor Bupati Tapanuli Utara. Jadi posisi saya masih di Tapanuli Utara. Tadi rapat koordinasi antara BNPB, kemudian instansi dari berbagai kementerian dan juga dengan Gubernur Sumatera Utara serta Bupati Tapanuli Utara dan juga Bupati Tapanuli Tengah dan kepala daerah lainnya yang terdampak bencana. Nah, kondisi di Tapanuli Tengah saat ini kondisinya sangat memprihatinkan karena daerah kami belum bisa diakses melalui darat. 3 akses utama menuju Tapanuli Tengah, baik datang dari arah Tarutung, Tapanuli Utara, itu ada 57 titik longsoran yang menutup badan jalan. Nah, kemudian dari wilayah Tapanuli Selatan, Batang Toru, itu juga jembatan terputus dan juga terjadi longsoran. Begitupun dari arah Pakat, Kumbang Hasundutan, posisinya semua juga mengalami hal yang sama, jalan tertutup longsoran. Bahkan di beberapa desa masih ada korban jiwa, itu seperti di desa Kecamatan Adian Koting yang berbatasan dengan Tapanuli Tengah, persis Tapanuli Utara, itu masih ada 21 korban yang belum bisa dievakuasi. Diperkirakan korban jiwa meninggal dunia akibat longsor, tertimbun longsor, karena sulitnya akses menuju ke wilayah tersebut. Begitupun di Tapanuli Tengah, kondisi air Sibundong di wilayah Sorkam itu meluap dan rumah-rumah warga tergenang, ada yang terbawa arus air. Baik. Nah, jadi kondisi sekarang jaringan internet, listrik juga terputus. Jadi praktis kami mengalami isolasi. Besok pagi pesawat BNPB
akan membawa bantuan ke Bandara Pinang Sori melalui Silangit. Baik, Demikian, Mbak. Pak Masinton boleh dikonfirmasi kembali soal data korban jiwa, kemudian juga korban hilang. Saat ini ada berapa, Pak? Di Tapanuli Tengah kami kesulitan akses internet, telepon, dan juga listrik karena terputus semua. Jadi persisnya kami belum bisa mengidentifikasi seluruh wilayah desa di 20 kecamatan. Jadi yang sekarang teridentifikasi ada sekitar 8 orang meninggal, korban jiwa yang meninggal dunia. Nah, akses menuju desa kecamatan juga sebagian terputus. Jadi kami sedang berupaya untuk bisa menghimpun data, dan karena sulitnya jaringan komunikasi dan juga akses darat yang sulit, sehingga kami butuh waktu, Mbak. Baik, sementara saat ini kan tadi disampaikan ada akses yang sulit dijangkau, aksesnya ini terputus begitu, Pak. Lantas langkah apa yang dari pemerintah akan dilakukan untuk mengevakuasi warga di sana? Saat ini Pak, sudah 2 hari siang malam dari Balai Jalan Kementerian PU ya sudah mengirim alat berat, eskavator, dekoloder juga dari Dinas PU Provinsi Sumatera Utara, dan juga dari Dinas PU Tapanuli Utara, dan juga Dinas PU dari Tapanuli Tengah untuk membuka akses tersebut. Namun karena titik sebarannya sangat banyak sepanjang jalan raya, maka membutuhkan waktu, dan cuaca masih labil, cuaca juga ekstrim, hujan disertai angin. Jadi daerah-daerah yang sudah dibuka akses dari dibuka timbunan longsornya, kemudian juga mengalami longsor kembali. Jadi kondisinya begitu, Mbak. Ya, harapan kami dalam 2 hari ini kalau kondisi baik baru bisa aksesnya terbuka itu dari arah Tarutung. Nah, jadi kami sarankan untuk yang ingin membawa bantuan harus via udara ke Bandara Pinang Sori atau melalui pelabuhan laut Sibolga. Baik. Karena akses darat 2 atau 3 hari ini masih sulit untuk dilalui. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Masinton Pasaribu sudah bergabung dengan Breaking News iNews TV hari ini. Salam sehat selalu Bapak, tetap berhati-hati. Ya. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.